誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Karena pada minggu ini, manga spin-off Tokyo Revengers Letter from Baji masih libur. Dan chapter kelimanya baru akan terbit secara resmi di Jepang minggu depan, atau tepatnya pada tanggal 12 September tahun 2022. Jadi sebagai gantinya, pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan semua pembahasan kita minggu lalu, yaitu tentang manga prequel Tokyo Revengers yang berjudul Desert Eagle chapter kedua. Oleh karena itu, untuk membersihkan waktu, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Manga prequel Desert Eagle dibuka dengan kelanjutan kisah yang ada pada chapter pertama kemarin, di mana pada momen ini, nampak Ringo yang akhirnya baru sadar bahwa Mitarai ternyata bukanlah musuh sebenarnya yang harus dia jatuhkan. Karena faktanya, Mitarai hanyalah salah satu anak buah atau salah satu anggota eksekutif dari aliansi Yakuza Tennichi Union. Dan klub malam Aegis hanyalah salah satu cabang bisnis mereka yang dibangun dan didirikan dengan menggunakan uang dari kedua orang tuanya yang telah dicuri. Beruntung sebelum Mitarai berhasil dikalahkan oleh Ichigo, Ringo sempat mendengar percakapan di telepon yang menyebut nama Ten Kunimiya sebagai orang yang memberi perintah kepada Mitarai. Mendengar semua hal itu, Ichigo pun seketika tersadar bahwa ternyata lawan yang ingin dihadapi oleh Ringo adalah orang yang sama dengan lawan yang ingin dikalahkan oleh Ichigo, yaitu Ten Kunimiya alias Yakuza terkuat yang menguasai seluruh kota Kabukicho. Oleh karena itu, dengan cepat Ichigo pun langsung memperingati Ringo bahwa mulai saat ini pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Karena seluruh anggota eksekutif dari organisasi Tennichi Union pasti akan mulai berdatangan mengincar mereka berdua. Akibat sudah mencari gara-gara bahkan sampai menghancurkan klub malam Aegis milik mereka. Scene pun kini berpindah. Di sisi lain halaman ini, nampak kemunculan dari salah satu karakter baru yang sangat tidak asing sekali bagi para pembaca manga Tokyo Revengers. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Karakter baru ini adalah sumber inspirasi dari salah satu karakter komedi yang ada di manga utamanya. Siapa lagi kalau bukan Lord Baginda Shion Madarame, atau di manga ini dikenal dengan nama Daichi Kunimiya, yang merupakan adik kandung dari pemimpin organisasi terkuat Tennichi Union. Menariknya, ternyata di momen ini Daichi tidak datang sendirian, melainkan membawa seluruh anggota gengnya dengan niat untuk mengajar dan menghabisi Ichigo serta Ringo. Dengan penuh emosi di momen ini, Daichi pun berkata kepada Ichigo, "Woi Ichigo, aku kecewa kepadamu. Aku pikir kau tidak akan pernah berteman dengan siapapun. Karena seingatku, kau ini adalah berandalan penyendiri yang tidak suka bekerja sama dengan orang lain." Mendengar semua perkataan Daichi tersebut, Ichigo pun dengan cepat langsung meresponnya. "Tenang Daichi, kita sedang berada di tengah-tengah jam pelajaran. Jika kau memang ingin bertarung melawanku, maka datanglah ke atas atap sekolah saat jam sekolah sudah selesai. Aku pasti akan meladeni kalian semua bertarung satu lawan satu sampai kalian semua puas." Beruntung di momen ini Daichi mau menuruti semua perkataan Ichigo, dan akhirnya Daichi pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua sambil berkata, "Haha, tentu saja, aku sudah tidak sabar untuk membantaimu nanti sore." Setelah mengetahui bahwa Ichigo dan adik berandalan terkuat yang ada di seluruh kota ini saling mengenal, Ringo pun seketika penasaran dan langsung bertanya, "Ichigo, sebenarnya apa hubunganmu dengan Ten Kunimiya? Kenapa kau bisa kenal dengan orang terkuat seperti dia? Dan kenapa adik kandungnya datang mencarimu?" Mendengar semua pertanyaan itu, Ichigo pun langsung menjelaskan, "Dulu aku dan Ten adalah sahabat dekat yang tidak pernah terpisahkan. Kami berdua hidup bersama-sama di jalanan sejak masih kecil karena tidak memiliki orang tua lagi. Ten adalah orang yang sangat kuat dan juga baik hati. Dia tidak akan segan-segan untuk bertarung melawan siapapun demi menjaga kehormatannya. Tapi entah kenapa 2 tahun yang lalu dia tiba-tiba saja berubah. Di mana pada malam itu Ten menyampaikan tujuan dan juga cita-citanya, bahwa mulai saat itu dia akan menjadikan kota ini sebagai kota miliknya. Atau sederhananya, Ten berniat untuk menjadi raja dari seluruh organisasi Yakuza yang ada di kota ini. Tidak hanya sampai di situ, Ten pun bahkan memintaku untuk mau menjadi anak buahnya dan bekerja untuk dirinya demi mencapai semua cita-citanya. Namun karena aku tidak setuju dan tidak ingin bekerja sebagai anak buahnya, maka kami pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dan memilih jalan kami masing-masing." Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kini tiba saatnya pertarungan penentuan antara Ichigo Washio melawan Lord Baginda Daichi Kunimiya dimulai.
Sesampainya di atap, Daichi pun sudah siap menyambut kedatangan dari Ichigo dan juga Ringo. Walaupun awalnya Ichigo nampak terkesan dengan semua sikap dari Daichi yang ternyata benar-benar datang ke atap seorang diri, namun ternyata hal sebaliknya justru terjadi di sini. Tepat ketika Ichigo mulai berjalan mendekati Daichi, tiba-tiba saja muncul salah satu anak buah Daichi dari arah belakang dan langsung menghantam kepala Ichigo dengan sangat keras menggunakan tongkat besinya. Tidak hanya itu, dari arah yang berlawanan muncul juga anggota Daichi lainnya dan langsung menghantam perut Ringo dengan menggunakan raket tenis. Akibatnya tubuh Ringo pun seketika terpental hingga kesulitan bangkit lagi, dan kepala dari Ichigo pun langsung bocor serta mengeluarkan banyak sekali darah. Di momen ini Ichigo yang kesal pun langsung berkata, "Sial kau Daichi, ini bukan kesepakatan kita. Aku pikir kita akan bertarung 1 lawan 1, tapi ternyata kau malah bermain kotor dengan membawa semua anak buahmu dan menyerang kami menggunakan senjata sungguhan." Mendengar semua itu, Daichi pun dengan cepat langsung meresponnya. "Haha, aku tidak peduli dengan semua kesepakatan kita. Oh iya, sebelum aku mengajarmu sampai sekarang, cepat jawab pertanyaanku lebih dulu. 2 tahun yang lalu kakakku pernah mengajakmu untuk bergabung sebagai anggota pendiri dari geng Yakuza Ten'ichi Union. Tapi kenapa kau malah menolaknya?" Sayangnya di momen ini Ichigo belum mau menjawabnya dan malah hanya tertawa sambil berkata, "Ternyata kau mengincarku hanya karena kau iri kepadaku ya? Padahal kau adalah adik kandungnya. Tapi Ten tidak pernah menganggapmu sama sekali dan tidak pernah mau mengajakmu sebagai anggota pendiri dari kelompok Yakuzanya." Melihat semua respon dan jawaban dari Ichigo, emosi dari Daichi pun seketika semakin terbakar. Oleh karena itu pada panel ini, dia pun dengan cepat langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menghajar Ichigo dan juga Ringo hingga mereka tidak mampu bangkit lagi. Setelah berkali-kali terkena pukulan benda tumpul seperti pipa besi, tongkat baseball, hingga raket tenis, akhirnya Ichigo dan Ringo pun tidak mampu lagi bertahan. Dan luka di tubuh mereka pun menjadi semakin parah. Bahkan di momen ini Ringo dan Ichigo pun berkata bahwa kedua tangan mereka sangat sulit untuk digerakkan lagi, alias mati rasa karena terus-menerus diajar oleh anak buah Daichi. Tapi tidak peduli seberapa banyak luka yang mereka terima, di momen ini tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah, serta tidak akan mau kalah melawan berandalan rendahan seperti Daichi. Pada panel selanjutnya, Ichigo pun akhirnya mencoba untuk kembali berdiri dan langsung berjalan ke arah Daichi. Di saat yang bersamaan, salah satu anak buah Daichi pun langsung berlari, serta langsung mengajar kepala dari Ichigo dengan menggunakan tangan kosongnya. Tapi ternyata semua pukulan keras dari pasukan Daichi tidak berdampak apa-apa kepada Ichigo. Karena ketika Ichigo sudah serius dan membulatkan tekadnya, maka tidak ada satupun orang yang mampu menumbangkannya lagi. Melihat semua itu, Daichi pun menjadi semakin kesal. Di momen ini tanpa basa-basi, dia pun dengan cepat langsung bertanya lagi kepada Ichigo, sambil melayangkan satu pukulan mautnya ke arah perut Ichigo. "Cepat jawab pertanyaanku sebelumnya. Kenapa kau menolak ajakan dari kakakku?" Sayangnya lagi-lagi kali ini Daichi harus kecewa. Karena tepat sebelum pukulan mautnya mengenai tubuh Ichigo, ternyata Ichigo sudah lebih dulu menahan serangannya, sekaligus mengunci pergerakan dari Daichi supaya tidak bisa menghindar lagi. Nah, karena kedua tangannya masih lemas dan belum bisa digunakan untuk memukul, oleh karena itu, kali ini Ichigo pun langsung menghajar Daichi dengan cara menghantamkan kepalanya tepat ke arah wajah Daichi. Hurra! Akibatnya Daichi pun seketika langsung terjatuh ke tanah dan pingsan saat itu juga. Pada panel selanjutnya dengan lantang, Ichigo pun langsung menjawab semua pertanyaan dari Daichi sebelumnya. "Dengar Daichi, aku menolak ajakan kakakmu karena aku mempunyai mimpi dan cita-cita yang jauh lebih besar daripada dirinya. Yaitu, akulah yang akan menjadi penguasa dunia berandalan yang ada di seluruh Jepang. Atau, akulah yang akan menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang." Dan dengan ini seluruh isi cerita dari manga Desert Eagle chapter kedua pun berakhir. Tentunya dengan kemenangan telak dari Hanagaki Takemichi alias Ichigo Washio. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam berkuantam. Yare yare da wa.